sayur-sayur. Jadi inilah makanan yang Tuhan berikan sesuai dengan Kejadian 3 ayat 18. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi lihat, Allah tidak pernah merencanakan manusia makan daging. Nah, di sebelah sana makanya Pak Pendeta taruh daging sapi ada di sini, ya. Pendeta. Ya. Terus setelah itu kapan manusia bisa makan daging? Ya, sebenarnya bukan masalah bisa, itu adalah makanan yang darurat karena ada air bah yang membinasakan dunia. Lalu Tuhan izinkan, makanya di dalam Kejadian 9 ayat 3 dikatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Wow. Jadi semua yang bergerak itu boleh dimakan ya pendeta? Kecoa, tikus, jijik. Wah, kalau kita baca Alkitab, kita harus baca sebelumnya. Ada konteksnya. Kita baca dulu segala yang bergerak. Maksudnya apa? Sebelum Nuh naik ke Bahtera, dalam Kejadian 7 ayatnya dikatakan sebelumnya, bahwa Tuhan meminta, Kejadian 7 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, sedangkan yang haram hanya boleh 1 pasang. Jadi tidak mungkin Nuh yang dimaksud segala yang bergerak dimakan, yang dimakan yang 1 pasang. Pasti yang 7 pasang, karena 1 pasang dimakan pasti akan apa? Akan hilang garis keturunannya, ya. Gitu. Jadi yang tidak haram yang dimakan oleh apa? Oleh Nuh, yang dimaksud dengan segala yang bergerak. Oh, jadi ada yang tidak haram, ada yang haram ya pendeta? Iya, haram. Maksudnya itu gimana pendeta ya? Oke. Bedainnya gimana? Alkitab juga menjawab. Mari kita baca binatang berkaki 4 di dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai yang ketiga. Di sana diterangkan yaitu bahwa binatang yang boleh dimakan yang berkaki 4 harus berkuku belah dan memamah biak. Ya, memamah biak itu dia makan 2 kali ya. Ya, dia kunyah 2 kali, ya. Jadi ada 2 syarat. Apa yang pertama? Berkuku belah dan memamah biak. Kalau hanya salah satu yang memenuhi syarat, itu tidak boleh atau haram. Ya. Oh, begitu pendeta. Ya, kita lihat contohnya ya dalam ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Inilah yang tidak boleh kamu makan, yang memamah biak atau yang berkuku belah, unta karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah. Demikian juga babi karena memang berkuku belah, kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Tapi pendeta, Ya. kalau ikan-ikanan tuh gimana tuh? Boleh dimakan nggak? Nah, jadi binatang berkaki 4 tunggu dulu, cepet-cepet, sabar. Maaf pendeta, kepo. Jadi kita harus lihat yang boleh dimakan, contohnya domba, kambing, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mengenai ikan, Alkitab juga menjawab, yaitu yang bersisik dan bersirip. Jadi seperti tongkol, kembung, ya itu boleh ya. Tapi kalau lele, udang, kepiting tidak bisa. Iya, karena itu tidak boleh ya. Iya pendeta. Oke. Kita lihat bisa dimakan juga untuk burung-burung adalah ayam, burung dara, burung puyuh. Tapi ingat ada lagi binatang yang tidak boleh dimakan. Semua binatang yang merayap, ya. Buaya nggak boleh ya. Ular tidak boleh. Kemudian kelelawar juga tidak boleh. Elang dengan jenisnya, bangau dengan jenisnya tidak boleh. Nanti baca sendiri nanti di Imamat pasal 11 ya. Tapi pendeta, kenapa yang dilarang itu yang enak-enak ya? Kok tahu enak? Ayo, udah pernah makan ya? Enggak sih, katanya doang pendeta, serius katanya doang. Oh. Cuma bercanda pendeta. Benar ya? Iya. Oke, kenapa Allah melarang? Allah tidak melarang sebenarnya. Allah sebenarnya karena mengasihi kita, jadi dia melarang kita. Ulangan 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan, engkaulah umat yang kudus, engkau dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya. Jadi janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Jadi kalau Allah melarang, karena dia sayang kepada kita. Sama seperti orang tua kita, ketika dia melarang, itu dia karena sayang kepada kita. Dia tahu bahayanya. Jadi Allah menyayangi kita, makanya dia larang makanan-makanan itu. Oh, tapi pendeta, apa hubungannya antara makanan
sama kerohanian. Kan kalau makanan kan di perut, kalau kerohanian kan hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya jitu sekali, makin pintar kamu ya. Oh iya dong, karena aku udah baca firman Tuhan dan aku kampore. Wah, luar biasa. Jadi kita semakin pintar karena Tuhan telah memimpin kita ya. Baik, apa alasannya? Apa hubungannya? Yaitu antara makanan dengan kerohanian. Pertama, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, dikatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kalau bait Roh Kudus, kita harus bersih, ya. Kita jaga dari makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam Roma 12 ayat 1, ibadah yang sejati bukan hanya berdoa, membaca Alkitab atau menyanyi, tapi juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, ya. Lalu yang ketiga, kita boleh baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat